Ketika kalian lagi main air di laut, pasti ada aja kan saat dimana air laut tuh nggak sengaja masuk mulut. Dan ketika air laut itu bergejolak di atas lidah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa air laut asin ya? Nah, pas banget nih kita hari ini akan bahas air laut bareng-bareng. Yuk, langsung aja kita jelajahi misteri air laut. Air laut asin, pasti karena mengandung ion garam kan? Ya tidak salah sih, tapi memangnya kalian yakin mata air lain seperti sungai, danau, rawa, dan lain-lain itu tidak mengandung garam? Dan kalaupun benar karena kandungan garam di dalam air laut, bisa timbul lagi pertanyaan baru, kenapa bisa ada kandungan garam di laut? Mari kita bahas kandungan garam di mata air yang berbeda dan asal-usul kandungan garam di laut. Untuk membahas tentang kandungan garam di berbagai mata air, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu salinitas atau tingkat keasinan. Salinitas dapat didefinisikan sebagai tingkat kandungan garam yang larut di dalam air. Jadi, sebenarnya air tawar pun juga punya kandungan garam di dalamnya, tapi sangat sedikit, karena itu jadi tidak terasa asin. Air laut masuk kategori saline water di mana kandungan garamnya mencapai 3-5%, sedangkan air yang kita minum itu normalnya 0,01%. Oke, berarti sampai di sini sudah jelas ya alasan kenapa air laut itu asin, karena kandungan garam terlarutnya itu cukup tinggi yaitu 3-5% sehingga terasa asinnya. Berhubung di sini ditulis 3-5%, bisa disimpulkan juga bahwa kadar keasinan air laut itu bisa bervariasi di area yang berbeda. Tadi kita sudah membahas tentang kadar garam atau salinitas laut dan jadi tahu kenapa air laut asin. Sekarang kita lanjut ke bahasan selanjutnya, dari manakah asalnya kandungan garam di laut? Ada dua sumber kandungan garam pada air laut yaitu ion mineral dari batuan di darat dan bukaan di dasar laut. Sumber kandungan garam terbesar di laut justru berasal dari darat. Gimana prosesnya? Kita bahas sumber pertama, yaitu daratan. Awalnya air berevaporasi dan membentuk awan. Zat karbon dioksida yang ikut terbawa ketika membentuk awan membuat air hujan sedikit asam. Air hujan jatuh ke daratan dan mengenai berbagai batuan mineral. Kemudian, terjadilah erosi oleh air hujan yang menghantam batuan sehingga garam dan mineral di dalam batuan tersebut terbawa mengalir ke sungai. Selanjutnya, air sungai mengalir ke laut sambil membawa ion-ion garam mineral tersebut. Sesampainya di laut, airnya berkumpul dan sudah tidak mengalir lagi, jadi kandungan garam tadi mengendap di laut. Begitulah siklusnya, terbayangkan gimana tingkat keasinan laut terus bertambah seiring terulangnya siklus ini selama ratusan juta tahun lamanya. Selain dari darat, sumber kandungan garam lainnya berasal dari dalam dasar laut. Gimana siklusnya? Di dasar laut, ada semacam retakan atau ventilasi hidrotermal sehingga air laut merembes ke dasar laut dan kemudian dipanaskan oleh magma yang berasal dari inti bumi. Dari proses pemanasan vulkanis ini, terjadilah reaksi kimia di mana air melepaskan oksigen, magnesium, sulfat, dan mineral lainnya. Reaksi ini kemudian menambah ion atau kandungan garam pada air laut. Sekarang sudah terjawab ya dari mana asal kandungan garam di laut. Kalau kalian punya topik yang menarik, jangan ragu buat komen di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.